singgasanamu. Ku hanya mampu tersungkur di bawah kakimu. Dan kau naungi hidupku dengan kekudusanmu. Kau buka jalan melalui tabir dirimu. Dengan darahmu ku masuki takhta kudusmu. Dan kau curahkan semua isi hatimu kepadaku. Mengangkat hatiku, ku menyembahmu Yesus. Puja hormat pengagungan bagimu. Jadikan aku saksi penebusan darahmu. Ini hidupku hanyalah untukmu selamanya. Selamanya. Kau buka jalan melalui tabir dirimu. Dengan darahmu Yesus, ku masuki takhta kudusmu. Dan kau curahkan semua isi hatimu kepadaku. Ku mengangkat. Kita melihat beberapa generasi di dalam Natal ini. Salah satunya tentu saja yang paling muda adalah Mary, ya. Itu mungkin generasi Z, Gen Z. Dan kita bicara tentang Yesus, generasi Alpha, ya. Kalau kita lihat generasi sekarang. Tetapi juga ada baby boomer, yaitu Hannah dan Simeon. Dan juga ada generasi X, mungkin yaitu Zakaria Elizabeth. Tapi saya mau bicara tentang the working force. Kenapa? Yaitu datanglah tentara malaikat memberikan puji-pujian, choir dari sorga kepada para gembala. Saudara, kita tahu Yesus menyebut dirinya, I am the good shepherd. Actually, the good and the shepherd. The shepherd. Gembala aku, Yesus. Karena itu saudaraku, dan juga dia dilahirkan. Jangan lupa, saudara, kenapa begitu mudah para gembala menemukan Yesus? Dia ada, yaitu saudaraku, di menara domba. Ya,
Migdal Eder itu adalah satu tempat khusus di mana semua domba di sana tidak untuk sate kambing, tetapi untuk persembahan di bait Allah. Dan harus dipastikan yang lahir ini tidak ada cacatnya, tidak ada tulangnya yang patah, tidak ada yang besar sebelah, panjang sebelah, tidak. Harus perfect. Dan di sanalah Sang Mesias dilahirkan. Saudara mungkin saudara bisa mengerti pada akhir tahun ini, saudara mungkin menghadapi seperti para gembala itu, menjaga di waktu malam. Mungkin di malam buat saudara, mungkin ada kesulitan yang saudara hadapi, tapi jangan lupa apa yang dinyanyikan oleh para malaikat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nama Tuhan El Elyon, the highest God, ya, Allah yang paling maha tinggi, El Elyon. Tetapi saudaraku, kemuliaan itu bukan cari di bumi ini, apalagi buat diri sendiri, tapi kemuliaan bagi Allah. Akibatnya adalah Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera yang kita cari itu, yaitu bagi siapa yang berkenan kepadanya. Terjemahan yang berkata, goodwill toward men. Setiap orang yang punya goodwill pasti berkenan pada Tuhan. Karena segala berkat dan segala perintah Tuhan adalah untuk kepentingan manusia. Saudaraku, ini mewakili generasi XYZ. Mungkin ini saudara in the working force. Mungkin saudara sedang seorang ibu rumah tangga dan saudara sedang mengalami malam hari. I give you good news. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. In the city of David, in the Bethlehem. Bethlehem bukan cuma rumah roti. Bethlehem itu adalah the city of the warrior. Saya orang Surabaya, saya bangga sebab kota pahlawan, saudara ya. Sebab akan ada kota kerupuk, ya, kota udang. Tetapi Bethlehem adalah the city of the warrior. Karena itu Yudas mengira Yesus akan melawan kepada Pontius Pilatus. Tapi Yesus datang dengan kasih yang pertama. Tetapi yang kedatangan yang kedua, dia tidak lagi datang dengan keledai berwarna putih. Dengan maksud damai, dia datang dengan kuda berwarna putih untuk menghakimi dan menghukum hari-hari ini. Begitu banyak serangan kepada Israel dan sebentar lagi kepada Kristen. Dan dikira Tuhan diam aja. God is not to be mocked. Tuhan tidak untuk yaitu dipermalukan. Karena itu telah lahir bagimu. Luar biasa. Mungkin banyak orang mengerti ini. Tetapi bagimu dan bagiku telah lahir Kristus Juru Selamat. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. God bless you. Amin. Amin.
Shalom semuanya. Apa kabarnya? Mari kita di hari Minggu-minggu terakhir ini sebelum kita menutup tahun 2024. Kita mau ingat kasih Tuhan. Tuhan sudah lahir bagi kita dan Tuhan sudah mati bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan sama Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya
bagi nama Tuhan. Thank you Lord, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Dan kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu baik. Amin. Mari dengan semangat kita mau nyatakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernamamu. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah bernamamu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kepadaku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kepadaku. Kita katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh Tuhan Yesus begitu sangat baik. Katakan haleluya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan sama kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh benar Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan hingga detik ini Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau dalam setiap musim kami. Namun Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
bersamamu Tuhan, kami menyatakan Tuhan, Kau Tuhan dalam hidup kami, Kau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hanya bersamamu, Tuhan yang bersamamu, Tuhan ada melewati segala musim. Setiap saja, terima
sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami. Berikan kami roh hikmat, pewahyuan akan Engkau. Supaya lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini, pengenalan kami akan Engkau semakin dalam. Semakin kami punya hati yang lebih lagi mengasihi Engkau. Roh Kudus, kami berdoa Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Merdekakan yang terikat Tuhan, menjamai dan menyembuhkan yang sakit Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Dan kami meruntuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan. Pikiran-pikiran manusia kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Dan biarlah pikiran Kristus yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mengambil alih setiap pemberitaan firman-Mu pagi ini. Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami seperti di surga. Demi nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih Mami dan Pak Stephen yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dan ini adalah minggu yang terakhir, betul ya Bapak Ibu? 52 minggu dalam 1 tahun. Dan ini adalah minggu yang terakhir sebelum kita akan memasuki tahun yang baru. Ya, kita punya tema tahun ini adalah Kingdom Invasion, ya. Artinya invasi daripada kerajaan Allah. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema kita menutup tahun ini, yaitu global impact, ya. Dampak yang berdampak secara global. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema acuan kita di dalam 1 bulan ini, di 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan ke-8. Mari kita baca sama-sama. Saya rindu saudara bisa baca dengan suara yang keras, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kamu mana suaranya Bapak Ibu? Ayo sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, ya. Luar biasa, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Sebagai latar belakang, jemaat di Tesalonika ini sebelumnya mereka menyembah penyembahan berhala, ya. Tetapi oleh karena kabar baik, mereka mendapat anugerah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya itu saja, kehidupan mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Tesalonika. Dari mana kita tahu? Tadi di ayat yang ke-7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan Akhaya. Tapi tidak sampai di situ. Iman percaya mereka, ya, di semua tempat dimanapun mereka ditempatkan, itu menjadi berkat. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat. Katakan sama-sama, semua tempat. Ya, semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Hari ini saudara ada di kota Jayapura. Saya dan saudara ada di kota Jayapura. Biarlah ini menjadi satu semangat buat saya dan saudara.
bahwa iman kita harus dinyatakan di kota Jayapura. Amin. Apapun profesi saudara, apapun latar belakang saudara, kita harus menyatakan iman percaya kita. Saudara yang menjadi guru, bukan sekedar saudara menjadi guru biasa, ya, yang hanya mentransferkan ilmu, tapi saudara bisa mengimpartasikan kasih Allah itu, kehidupan Kristus itu kepada murid-murid yang saudara ajar. Saudara menjadi dosen, bukan sekedar ilmu pengetahuan saja yang dibagikan, tapi ada kehidupan Kristus di dalamnya. Apapun profesi saudara, entah saudara bekerja di bank, entah saudara bekerja di rumah sakit, ketika saudara merawat orang-orang yang sakit, mereka yang tadinya tidak punya pengharapan, tapi dengan kehadiran saudara, saudara bisa mentransferkan imanmu kepada mereka. Kamu punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Sehingga orang yang tadinya sudah gak punya pengharapan, tapi ketika engkau hadir, engkau menyampaikan kabar baik. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini engkau dipanggil Tuhan, pastikan engkau ada di dalam Yesus. Karena tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat selain di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Begitu pula kalau saudara hanya seorang ibu rumah tangga, apapun profesi saudara, imanmu harus dinyatakan. Anak-anakmu harus dididik dalam takut akan Tuhan. Sehingga lewat anak-anak menasehatkan kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda, anak-anak muda. Jangan engkau merasa bahwa dirimu masih muda, jadi engkau gak bisa teladan, bisa menjadi teladan buat orang lain. Ya? Tapi kita bisa menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kasih kita. Ya, kepada Tuhan kita menjadi teladan. Ya, teladan dalam hal apa lagi? Kesetiaan kita. Walaupun hari-hari ini banyak orang yang tanda kutip tidak setia kepada pernikahannya. Banyak yang selingkuh kiri kanan. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Amin. Kalau ada pasangan suami istri, lihat sebelah kananmu, pasanganmu bilang kita setia sampai maut memisahkan kita. Ayo coba bicara dengan pasanganmu. Ya, setia sampai maut memisahkan. Apapun situasinya. Kalau pasanganmu yang tadinya waktu menikah mungkin seperti gitar Spanyol, tapi setelah melahirkan tiba-tiba dia jadi mengembang ke kiri dan ke kanan. Jangan hatimu jadi berubah gara-gara fisik yang berubah. Amin. Yang tadinya bapak-bapak mungkin badannya six-pack sebelum menikah. Tapi setelah menikah, maaf, perutnya jadi maju ke depan, ya. Tanda-tanda diberkati Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti engkau berubah setia kepada pasanganmu. Apapun situasinya. Ya, kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Sehingga kita bisa bersaksi. Nanti saya akan bagikan, ya. Bagaimana keteladanan ini begitu kuat bagi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Lalu keteladanan yang kedua apa yang mereka menjadi impact yang begitu global selain keteladanan yang mereka berikan. Yang kedua adalah mereka bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam ayatnya. Itu dikatakan sebentar ya. Ya. Oke. Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, ayat yang kelima, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi Injil ini
Kita perlu bertumbuh bersama. Suami istri mulai dari keluarga kecil kita. Suami istri, anak-anak, mari bertumbuh bersama. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya. Karena seringkali untuk yang satu ini. Untuk mengampuni. Orang tua dengan anak-anak. Anak-anak dengan orang tua. Kita belajar untuk mengembangkan kebiasaan tumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian impact yang ketiga juga yang secara global yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika selain keteladanan, tumbuh bersama dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman yang sempurna. Tadi di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi di bagian B, dan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jadi karena imannya bertumbuh, sampai Rasul Paulus bilang gini, wow, keren banget. Gak perlu lagi bicara apa-apa tentang imanmu. Itu sudah ada kesaksian dari orang-orang yang ada di Tesalonika tentang iman dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini menjadi kesaksian buat orang-orang di kota Jayapura. Amin. Wow, imannya keren. Orang itu kerja di Bank Papua, tapi berbeda dengan orang yang lain. Karena apa? Dia hidup takut akan Tuhan. Wah, orang itu keren. Dia sekolah di Alam Kudus. Anak itu berbeda dengan anak yang lain. Karena apa? Imannya luar biasa, takut akan Tuhan. Ini merupakan satu contoh yang luar biasa. Membawa dampak yang luar biasa. Biarlah ini menjadi satu teladan buat saya dan saudara. Kehidupan jemaat Tesalonika ini membawa dampak secara global. Ya. Lalu kita ingin belajar juga. Jadi 3 hal tadi. Dampak secara global yang diberikan oleh jemaat Tesalonika. Yang pertama tentang keteladanan. Yang kedua tumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya kita akan belajar apa rahasianya. Mereka ini bisa membawa dampak secara global. Ya, apa rahasianya? Kita bersyukur kita ada di gereja ini. Gereja yang punya visi, yaitu to be rock. Tidak hanya visinya menjadi to be rock, tapi juga punya misi. Misinya apa? Jangan sampai kita semua bingung lagi, ini apa misi dari gereja kita ini. Terus tahu setiap kita yang berjemaat di tempat ini. Yang pertama apa? Exalting the Lord. Ya. Lalu equipping the leaders. Kan? Yang ketiga apa? Expanding the kingdom of God. Ya. Kita harus meninggikan Tuhan. Lalu yang kedua kita memperlengkapi para pemimpin. Saudara bukan orang biasa. Saudara pemimpin-pemimpin bagi kota ini. Bahkan pemimpin bagi masa depan. Amin. Bilang kiri kanan, kok gitu-gitu pemimpin. Jangan kau anggap dirimu rendah. Ya, kau pemimpin masa depan. Ya. Dan kita memperluas kerajaan Allah. Itu misi daripada gereja kita. Dan kita punya value. Value-nya apa? Light. Light itu apa? L-nya? Love. Yang kedua I-nya? Integrity. G-nya? Grace. Ya. H-nya? Humility. T-nya? Truth. Nah, kebenaran. Aduh, harus gereja di GBI Rock harus tahu value-nya. Supaya ini mewarnai kehidupan kita. Amin. Dan yang berikutnya, kita punya quality. Kualitasnya adalah salt. Salt itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kualitas. Ya, bagi orang-orang yang ada di gereja ini, bagi semua orang percaya, harus menjadi garam. Ya, salt. Salt itu S-nya apa?
spiritual. Terus A-nya authority, L-nya leadership, T-nya transformers. Ya, nah kita akan belajar pagi hari ini. Ini dampak yang diajarkan oleh para pemimpin kita, ya. Bagaimana kita harus punya kualitas ini, menjadi garam dunia. Apa fungsinya garam? Ya. Yang pertama, garam itu berfungsi memberikan rasa pada masakan. Siapa yang pernah makan gak pakai garam? Enak rasanya. Pasti saya percaya 90% di tempat ini pasti semuanya suka makan pakai garam. Betulkah betul? Ada yang tidak mau pakai garam? Silakan angkat tangan, ada? Kalau saya lihat gak ada tangan yang terangkat. Berarti semuanya suka makan pakai garam. Ya. Karena apa? Garam itu memberi rasa. Ya. Lalu kemudian meredakan gejala cystic fibrosis. Lalu kemudian memelihara keseimbangan cairan tubuh. Ketika saudara minta maaf ya, mencret ke belakang, ya, buang-buang air besar, supaya bisa stabil kondisi keseimbangan tubuh saudara. Saudara minum air apa? Garam. Ya, supaya ada asupan ya di dalam cairan di dalam tubuh kita yang tadinya sempat keluar. Lalu kemudian mengatasi sakit tenggorokan dan radang gusi. Kalau gusi darah, saudara mungkin nyilu-nyilu. Salah satu solusinya kumur dengan air garam. Ya. Lalu kemudian mencegah kebusukan. Kalau ibu-ibu beli ikan di pasar Hamadi, pulang-pulang pasti ikannya dikasih apa? Pasti dikasih garam. Ya. Supaya apa? Supaya tidak busuk. Ya. Lalu kemudian fungsi garam juga membersihkan dan mengangkat sel mati, memelihara fungsi organ tubuh, dan yang terakhir, garam juga dipakai untuk kecantikan. Di Israel itu ada satu tempat yang namanya Laut Mati, di mana di Laut Mati itu kadar garamnya begitu tinggi, saking tingginya saudara yang nggak bisa berenang pun pasti bisa berenang. Ya, pergi aja ke Laut Mati. Itu akan ngapung gitu. Dan luar biasanya lumpur yang ada di Laut Mati ketika kita gosok-gosok di wajah kita, entah kudis, entah panu ya yang berjerawat, bersih saudara. Karena apa? Lumpur Laut Mati itu mengandung kadar garam yang tinggi. Kalau mau coba silakan pergi ke Israel. Ya, itu kadar garamnya begitu tinggi. Karena apa? Itulah fungsi daripada garam. Ya, untuk kecantikan. Selanjutnya, nah kita akan bahas ya, bagaimana global impact ini bisa kita lakukan. Tadi lewat salt. S yaitu spiritual yang pertama. Spiritual itu kita lihat dari jemaat Tesalonika. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8a. Dikatakan gini, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Ini di bagian A-nya dulu. Jadi firman Tuhan bergema. Tapi di terjemahan Amplified Bible itu dikatakan gini, sebab firman Tuhan telah bergema dari dirimu. Ya, darimu. Dan bergema seperti guntur. Tidak hanya di Makedonia dan Akaya. Artinya firman Tuhan itu mulai bergema dari diri kita dulu. Firman Tuhan itu bukan hanya logos saja, tetapi harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi manusia, itu Kristus yang ada di dalam kita. Jadi firman itu harus dihidupi. Firman itu harus dilakukan. Tidak hanya menjadi pengetahuan yang cukup sampai di sini. Tapi harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Jadi firman Tuhan itulah yang melandasi kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika firman Tuhan bicara dalam hati kita, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Tadi pagi, karena saya menyiapkan khotbah ini,
Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, kami kemarin sempat datang selamat-selamat peta di salah satu gereja GBI yang ada di Dok 8. Ngobrol-ngobrol sambil bercanda sama rekan-rekan saya. Singkat cerita ada pembicaraan yang rasanya kurang pas. Padahal bercanda. Tapi Roh Kudus tadi pagi ingatkan saya. Selesaikan dengan temanmu. Aduh, saya bilang Tuhan ini kan hanya bercanda biasa begitu toh kita ini. Tapi Tuhan bilang tidak, selesaikan dengan. Saudara, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 katakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bisa ditampilkan Yakobus 5 ayat 16. Supaya kamu sembuh. Nah, seringkali orang pakai ayat terakhirnya, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa ya orang yang benar sangat besar kuasanya akan terjadi kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Singkat cerita saya sampaikan kepada rekan saya. Teman saya bilang, itu kan bercanda begini-begini. Enggak. Roh Kudus bilang tidak, kita harus selesaikan. Akhirnya singkat cerita mulai ada hal-hal yang lain yang harus kami selesaikan. Lalu kami saling mendoakan. Karena apa? Kadang-kala mungkin itu hanya buat saudara biasa, tapi buat orang lain tidak biasa. Ya, membuat orang lain jadi tersinggung, membuat orang lain jadi marah dengan saudara. Tapi mereka nggak ngomong, simpan dalam hati. Betulkah betul? Simpan dalam hati. Kekecewaan, kemarahan yang di dalam. Ayo selesaikan. Firman Tuhan kita akan memasuki tahun 2025. Jangan simpan segala sesuatu sebelum itu selesai. Kita bebaskan diri kita bebaskan orang lain juga berhak untuk mendapat pengampunan. Ya, mari kita selesaikan. Memasuki tahun yang baru, punya hati yang baru. Punya roh yang baru. Sehingga kita punya semangat yang baru. Kalau ada sesuatu hal yang belum selesai, mari selesaikan. Saling mengaku dosa. Saling mendoakan, suami istri, ya mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi yang kau tidak ceritakan sama istrimu atau sebaliknya. Ayo selesaikan, ya saling mendoakan supaya apa? Sembuh. Kalau kita sembuh, kita aktivitas, produktivitas kita akan lebih maksimal. Tapi kalau saudara sakit, apa yang terjadi? Kalau kita sakit kita nggak bisa buat apa-apa, betul? Kaki kita sakit aja kita jalannya udah begini-begini. Duh, kenapa nggak bisa lari? Sakit bu kakinya. Sembuh. Saya percaya kalau kita mulai sembuh, doa kita jadi orang yang benar. Amin. Doa kita powerful, penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri 2024, kalau ada sesuatu yang belum selesai, mari selesaikan. Ya, supaya apa? Memasuki tahun yang baru, kita punya gairah yang baru dengan Tuhan. Ada hal-hal yang besar yang baru yang sudah Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Amin. Bilang kiri kanan, ayo kita mau sembuh. Sembuh, sembuh ya dalam segala hal. Ya, kalau kita sembuh, kita bisa lebih efektif. Kita bisa lebih produktif, ya, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kegeraman, tidak menyimpan sakit hati, ya. Kita tinggalkan itu semua dan kita masuk dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah authority. Otoritas. Di ayat yang bagian B dikatakan, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Iman mereka itu menyatakan bagaimana Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang besar. Tadi kita nyanyi toh. Aku tiada yang bagi orang percaya. Ya toh. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Waktu kita menyatakan itu, kita punya power,
Kita punya kuasa. Ya. Oleh sebab itu kita punya iman yang harus bisa mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bilang sama-sama, iman kita. Hah? Iman kita. Makanya waktu kita mungkin banyak anak-anak Tuhan, tempat ibadahnya dilarang. Kita nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Kita nggak perlu ada front pembela Kristen, nggak ada. Ya, tapi kita punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, ini yang mengalahkan iman kita. Ya, yang menjadi yang mengalahkan dunia, bukan mengalahkan iman kita. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kalau kita punya iman yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kalau Tuhan sudah janji sama saudara, cepat atau lambat, dia pasti menggenapinya. Amin. Pertanyaannya, saudara mau bertekun gak menantikan janji Tuhan? Seorang Yusuf, untuk penggenapan janji Tuhan harus 13 tahun dia menantikan janji itu. Ya, setiap kita mungkin pernah mendapat nubuatan, pernah mendapat janji Tuhan. Saya pribadi saya pernah ngalamin hal itu. Ketika saya mendapat penglihatan, lalu kemudian saya bicara dengan Pak Pendeta Jonathan Patesia waktu itu. Saya waktu itu masih muda, masih belum menikah. Lalu Pak Jonathan bilang gini, apa yang kau lihat cepat atau lambat itu pasti tergenapi. Tempatnya di mana Pak? Pokoknya cepat atau lambat pasti tergenapi. Dan dia kasih saya Mazmur 25 ayat 14. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Perjanjian yang akan diberitahukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya masuk di Papua, saya lagi duduk di Skyland. Penglihatan yang saya lihat itu persis seperti yang di Skyland. Tapi itu baru tergenapi berapa tahun? 20 tahun. Dan ketika Pak Jonathan Patiasina datang ke gereja ini, berkhotbah di usia GBI Rock Jayapura yang ke-20. Dia cuma bilang, April sudah tahu tempatnya? Sudah tahu Pak, yaitu Jayapura. Itu janji Tuhan yang tergenapi. Dan tidak hanya bukan itu saja, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Mungkin engkau sampai hari ini, mana janji Tuhan kok belum tergenapi. Bertekunlah sampai itu terjadi, amin. Ini yang menjadi moto kami para pendoa. Tetap berdoa, terus berdoa. Sampai kemuliaan Allah dinyatakan, sampai terobosan terjadi. Jangan berhenti berdoa, baru berdoa 1 kali, kok Tuhan gak nepatin janjinya. Baru berdoa 3 kali, mana janji Tuhan? Hello, harus bertekun sampai sesuatu itu terjadi. Amin. Bilang kiri kanan, bertekunlah di dalam doa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Bertekun di dalam doa. Tuhan kita itu yang berjanji, dia setia untuk menggenapinya. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan berikutnya, iman yang sempurna. Ya. Kita akan punya otoritas, bukan hanya iman yang mengalahkan dunia. Tapi kita punya iman yang sempurna. Kapan kita punya iman yang sempurna? Yakobus 2 ayat yang ke-22 katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Jadi kita gak bisa lihat iman seseorang kalau dia tidak melakukan apa yang dia percayai. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan iman itu jadi sempurna. Ketika saya melangkah ke kota Jayapura, awalnya saya sempat takut. Suami saya dapat SK ke sini, waktu sebelum dapat SK, Pak akan dipindah ke Papua. Waduh, Papua bayangan saya minta maaf pada waktu itu.
Aduh, tempat yang primitif, hutan-hutan, waduh serem banget gitu. Kalau bisa jangan sudah. Tapi kami berdoa kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan yang utus, SK keluar. Dan singkat cerita, SK suami saya keluar. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami masih diberi kesempatan melayani di Jayapura. Itu karena Tuhan. Oleh sebab itu saudara, iman kita perlu tindakan. Saya percaya apa yang dinubuatkan, apa yang saya dapat dari Tuhan lewat penglihatan, itu tidak akan terjadi kalau saya tidak bergerak. Kalau saya tidak melakukan tindakan untuk pergi ke Jayapura. Tapi ketika saya melangkah, itu semua menjadi kenyataan. Dan oleh anugerah Tuhan, saya pun waktu saya dapat nubuatan dari Pak Jonathan dan Pak Kris Manusama, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Kamu akan berkhotbah di sana. Kamu akan mengajar. Dan itu semua tergenapi saudara. Saya oleh anugerah Tuhan, apa yang dinubuatkan itu terjadi. Kemarin oleh anugerah Tuhan September saya diizinkan Tuhan untuk melayani di beberapa negara di Eropa. Ini untuk pertama kalinya saya oleh anugerah Tuhan. Saya bisa berkhotbah, diterjemahkan dalam bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Oh my God, waktu saya disuruh, ibu khotbah sudah. Waduh, mau khotbah pakai bahasa apa? Saya bilang gitu, bahasa Indonesia. Nanti kami yang terjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ketika kami ada di Perancis, begitu juga. Ibu khotbah sudah. Waduh, bahasa Perancis kan agak susah-susah ya bahasanya gitu. Tapi mereka yang terjemahkan. Dan ketika kami ada di Brussels, mereka bilang begini, ibu kita akan penginjilan ke Red Line. Ya, ke tempat anak-anak jalanan, ke tempat orang-orang narkoba, ke tempat orang-orang prostitusi. Terus saya bilang gini, khotbahnya ini penginjilannya pakai bahasa apa? Ya bahasa Inggris ibu, gak mungkin diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ibu yang bicara, Tuhan saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Tapi Roh Kudus itu memberikan kemampuan untuk saya punya keberanian untuk bersaksi kepada mereka. Puji Tuhan. Dari sekian banyak orang-orang yang saya injili, ada beberapa orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kabar baiknya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Semua karena Tuhan. Tuhan akan yang memberikan kemampuan kepada kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Amin. Ya. Makanya lagu tadi, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, apa yang susah? Gak ada yang susah saudara. Oleh sebab itu cari perkenanan Tuhan. Memasuki 2025, cari perkenanan Tuhan. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Cari perkenanan Tuhan. Yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ya. Oleh sebab itu ini authority. Ya, yang kedua, yang ketiga yaitu leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam hal apa? Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi teladan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ya. Bahkan di ayat ini Paulus juga katakan, di ayat yang ke-6, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, jemaat Tesalonika menjadi orang-orang yang penurut. Penurut dari kabar firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dan bukan hanya penurut dari firman yang disampaikan oleh rasul-rasul, tapi firman termasuk penurut kepada Tuhan. Apa yang Roh Kudus sampaikan kepada mereka, mereka melakukannya. Ini menjadi satu keteladanan.
Bagi setiap kita penting untuk kita menjadi teladan. Dimulai dari kehidupan kita. Dimulai dari keluarga kecil kita. Suami harus menjadi teladan buat istri dan anak-anak. Istri harus menjadi teladan buat keluarga kecilnya. Baik suami maupun anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan buat anak-anak. Mereka orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, berikan teladan yang takut akan Tuhan. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kita pun menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Nah selanjutnya, kita perlu mawas diri. Ya, Paulus mengatakan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jangan kamu pintar mengajar tapi kamu gak melakukan. Makanya ayat ini ditekankan, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita menjadi pemimpin, harus mawas diri. Tidak hanya pintar mengajar, tapi kita perlu memperhatikan apa yang kita ajar. Kita harus menghidupinya lebih dahulu. Baru kita mengajarkan kepada orang. Ya, ini penting sekali. Lalu kemudian menurut penelitian dari buku The Making a Leader second edition yang ditulis oleh Dr. Robert Clinton, hanya 15-20% pemimpin yang finishing well. Pemimpin yang bisa mengakhiri pertandingan kehidupannya dengan baik, hanya 15-20%. Tetapi 80-15% itu gagal. Dia nggak bisa jadi pemimpin yang diteladani. Oleh sebab ini jadi satu dorongan buat kita. Mari kita belajar, bukan hanya kita pintar mengajar, tapi kita mengawasi ajaran yang kita ajarkan. Hidupi dulu, baru kita mengajar orang lain. Amin. Nah selanjutnya transformer, ini yang terakhir, pengubah. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Artinya orang lain yang bercerita tentang jemaat Tesalonika ini. Ya, dikatakan bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi mereka menjadi pengubah untuk wilayahnya. Saking kehidupan mereka takut akan Tuhan. Saking kehidupannya bisa menjadi teladan. Saking iman percaya mereka. Itu tersiar kabar di seluruh Tesalonika. Di Makedonia, di Akaya. Bahkan di semua tempat di mana mereka ditempatkan. Mereka menjadi pengubah. Dimanapun saat ini saudara berada. Kalau Tuhan tempatkan engkau di kota Jayapura. Dengan profesi masing-masing, mungkin engkau sebagai pengusaha, mungkin engkau sebagai guru, mungkin engkau sebagai dosen, mungkin engkau sebagai polisi, tentara, politikus, apapun profesi saudara. Saudara adalah agen-agen kerajaan Allah yang harus bisa membawa perubahan bagi daerah tempat saudara berada. Amin. Kita berfungsi salt tadi, menjadi garam. Kalau di daerah kita banyak orang pencuri, banyak orang yang suka minum mabuk. Bagaimana keberadaanmu di daerah itu? Apakah engkau pernah berdoa untuk daerahmu? Supaya daerahmu aman, supaya daerahmu tidak lagi ada orang yang minum mabuk. Supaya tidak ada lagi di daerahmu orang yang suka bertengkar, orang yang suka baku bunuh satu dengan yang lain. Dengan engkau ada di daerah itu, engkau menjadi agen perubahan bagi daerah di mana engkau berada. Amin. Kami bersyukur kemarin pilkada damai di Jayapura. Ya. Ketika tanggal 26, kami semua para pendoa, beberapa saya ajak untuk doa keliling. Karena apa? Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Bayangkan kalau kota ini rusuh, kira-kira bagaimana kita bekerja? Bagaimana keluarga kita bisa aman? Kita perlu banyak berdoa untuk kota kita. Amin.
Jadi jangan saudara hanya datang di kota ini hanya untuk cari uang saja, cari hidup saja. Tapi usahakan kesejahteraan kota ini. Karena kesejahteraan kota ini kesejahteraan kita. Minimal saudara berdoa untuk daerahmu. Minimal saudara berdoa untuk kotamu. Amin. Supaya tidak ada pengangguran, tidak ada kejahatan, tidak ada begal-begal. Ya. Kita perlu banyak berdoa. Kita menjadi agen-agen perubahan bagi daerah kita. Ya, kita menginfluence kerajaan Allah. Karena kita menjadi agen-agen perubahan itu. Oleh sebab itu, terakhir ya, ada satu tokoh namanya Charles Templeton. Charles Templeton ini awalnya dia menjadi seorang pemimpin, seorang pembicara besar, partner dari seorang pendeta besar juga namanya Billy Graham. Tapi apa yang terjadi? Dia lahir tanggal 7 Oktober 1915 di Toronto, Kanada. Dia lahir baru 1936. Berkhotbah lebih dari 1,5 juta orang per tahun. Ya. Dan tahun 1941 bersama-sama dengan Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Dia pastor yang hebat. Ya. Dan kemudian mendirikan Youth for Christ. YFC. Tetapi pada tahun 1957 dia berubah menjadi ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Dari awalnya dia menjadi pengkhotbah besar. 1,5 juta orang mendengar khotbahnya. Tapi itu tidak menjamin dia mengakhiri pertandingan imannya sampai di garis akhir. Oleh sebab itu, jangan kita seperti Charles Templeton. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya di tahun 1995. Dia menerbitkan satu buku dengan berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Tadinya dia berapi-api memberitakan tentang Yesus. Tapi sayangnya di akhir hidupnya, di tahun 1957, dia memutuskan diri untuk menjadi ateis. Tidak percaya Tuhan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Kita terus berjuang sampai akhir. Bilang kiri kanan, kita harus berjuang sampai akhir. Ya, sampai akhir. Ya, jangan kita hanya roh kita menyala-nyala waktu kita melayani saja. Sampai akhir pun melayani Tuhan, terus menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Dan kita lihat ada satu tokoh lagi yang bernama Billy Graham. Ya, Billy Graham lahir di November tanggal 7 1918 di Charlotte, Amerika Serikat. Meninggal di usia 100 tahun. 2018 dia baru meninggal. Umurnya 100 tahun saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat. Penasehat rohani beberapa presiden Amerika. Dan berkhotbah kepada 215 juta orang via satelit. Dan dia mengakhiri pertandingan hidupnya tetap di dalam Tuhan. Beda dengan rekannya tadi, Charles Templeton. Dia jadi ateis. Awalnya mereka bersama-sama. Tapi di tengah perjalanan, temannya Charles Templeton jadi ateis, meninggalkan Tuhan. Tapi Billy Graham terus dan terus dan terus sampai akhir hidupnya. Dia mengikut Tuhan. Saya berdoa tahun ini 2025 di depan mata. 2024. Mari kita introspeksi diri. Apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Dan seberapa banyak resolusi yang engkau sudah lakukan. Engkau alami dengan Tuhan. Kalau mungkin ada kegagalan. Mari kita introspeksi diri. Kenapa kegagalan itu terjadi? Kalau memang itu karena kesalahan kita, mari bertobat. Biarlah kita memasuki tahun 2025 dengan resolusi yang baru sama Tuhan. Saya terus akan berjalan bersama Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat di Tesalonika, mereka terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka terus bersemangat sampai di garis akhir. Bahkan di kitab Tesalonika itu banyak sekali bicara tentang kedatangan Tuhan. Mereka mempersiapkan diri. Kita tidak pernah tahu Tuhan kapan datang. Tapi dia selalu mengatakan tentang tanda-tandanya.
kedatangan Tuhan semakin nyata. Kedatangan Tuhan bukan hanya sekedar kiamat yang terjadi, tapi kedatangan Tuhan bisa terjadi secara pribadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga, kita nggak pernah tahu kapan. Ada orang bilang gini, Bu, kenapa nggak ke gereja? Oh, masih ada minggu depan. Saya langsung bilang gini, memangnya minggu depan kok masih hidup? Jangan sampai sebelum minggu depan kok sudah dipanggil Tuhan. Anggap saja ini sesuatu yang terakhir. Kita nggak pernah tahu kapan waktu hidup kita selesai, saudara. Oh, saya bisa pelayanan kok minggu depan. Iya, kalau minggu depan kok masih ada. Kalau tiba-tiba minggu depan Tuhan, sebelum minggu depan kok sudah dipanggil Tuhan, apa engkau tahu? Oleh sebab itu, mari merenungkan secara pribadi. Setiap kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ya, mungkin datang secara kiamat, secara general, tapi bisa juga Tuhan datang secara pribadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang stop, ya stop. Oh, mungkin karena sakit dulu baru orang meninggal, tidak jaminan. Ada orang tidur, pagi nggak bangun-bangun. Gak ada yang tahu, duduk begini tiba-tiba jalan. Ada orang lagi khotbah, jatuh, meninggal. Gak ada yang tahu. Tapi biarlah setiap kita harus mempersiapkan diri. Kalau waktu Tuhan itu datang buat kita. Bilang kiri kanan, persiapkan diri. Ayo bilang kiri kanan, persiapkan diri. Kita gak pernah tahu waktu Tuhan buat kita. Amin. Tapi kalau kita siap sedia, kapanpun Tuhan panggil, kita sudah siap. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Oke, ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saya rindu saudara bisa angkat tangan. Saya akan berdoa buat engkau. Kalau saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya, apakah engkau sudah menghidupi semua perintah-perintahnya dalam hidup kita? Kalau ada hal-hal yang di dalam hati kita yang perlu dibereskan, mungkin dengan saudaramu, mungkin dengan pasanganmu, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan orang tuamu. Mari rendahkan hati kepada Tuhan, minta ampun. Waktu kita mengaku dosa dan saling mendoakan, doa orang yang benar, kita akan menjadi sembuh karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai anak kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
saudara diingatkan Tuhan, ada keluargamu yang belum diselamatkan. Doakan dia. Engkau ada di keluarga itu untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Biar keselamatan terjadi bagi keluargamu. Kalau ada di lingkungan tempat engkau bekerja, kalau ada keluargamu, mungkin tete nenek, om tante yang belum diselamatkan, kakak adik yang belum diselamatkan, engkau ada di dalam keluarga ini. Untuk keselamatan itu juga terjadi buat mereka. Mari doakan. Kalau tetanggamu belum mengenal engkau, rekan kerjamu belum mengenal Tuhan, biarlah keselamatan engkau menjadi rumah doa bagi keluargamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami menjadi garam Tuhan di mana kami berada. Ketika pembusukan itu terjadi, ketika sesuatu yang buruk Tuhan terjadi di daerah tempat di kami berada, bukan satu kebetulan kami ada di tempat itu. Kami harus menjadi rumah doa-Mu Tuhan, supaya keselamatan daripada Tuhan terjadi di tempat di mana kami berada. Supaya tempat kami berada tidak dibinasakan oleh Tuhan, tapi mendapat anugerah daripada Tuhan. Begitu pula dengan keluarga kami gak bisa memilih dari keluarga mana kami lahir. Tapi kalau Engkau izinkan kami ada di dalam keluarga kami punya tanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga kami. Biar keselamatan itu juga terjadi bagi keluarga kami. Hamba-Mu selesai Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam hati kami. Ajar kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami kembalikan bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, jangan hanya cuma kita dengar, tapi mulai tahun ini, di akhir tahun ini menjadi refleksi buat kita semuanya. Supaya kita mengubah hidup kita menjadi garam dan menjadi dampak dimanapun Tuhan percaya kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan supaya tim Asyir bisa bantu. Sudah? Ada? Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui kiris. Kirisnya ada tertera di depan, ada juga di depan box. Jadi Bapak Ibu bisa berikan. Kalau sudah mempersiapkan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan doa bersama-sama. Mari angkat persembahan kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dianugerahkan Tuhan dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami mau mengembalikan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau mengembalikan dengan sukacita. Dan biarlah apa yang kami tabur hari ini menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berdoa buat setiap tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Apa yang dimimpikan, diharapkan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila dalam kehidupan mereka diberkati untuk menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu.
Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangan, mungkin ada. Ada? Oh. Kalau saya tahu ada, muka-mukanya kelihatan. Jadi selamat datang buat Bapak Ibu semua yang baru hadir. Kami undang Bapak Ibu untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Jika belum memiliki tempat untuk tertanam beribadah, Bapak Ibu kami undang untuk bisa beribadah bersama-sama. Oke, kita akan dengar pengumuman. Silakan multimedia. GBI Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Ibadah raya di Rock Center Entrop dimulai jam 9 pagi. Di Sentani ibadahnya juga mulai jam 9 pagi bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya, Hawaii. Ibadah gabungan tutup tahun hari Selasa 31 Desember 2024 dilaksanakan di Rock Center Entrop mulai jam 6 sore. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa dengan mengisi amplop yang disediakan, lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Selain itu, Anda juga bisa scan kris yang disediakan. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar GBI Rock Jayapura, Anda bisa membuka media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube, atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tekankan lagi, kita akan ibadah tutup tahun di hari Rabu nanti, tanggal 30 hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Dan jam 6 sore di tempat ini, kita gabungan dari wilayah Sentani dan Jayapura. Jadi Bapak Ibu kami undang semua untuk kita bersama-sama ambil waktu untuk kita beribadah bersama-sama menutup tahun ini, mensyukuri anugerah Tuhan. Kayak tadi Ibu April sempat sampaikan, kita nggak pernah tahu kalau kita bisa sampai di penghujung waktu, itu anugerah daripada Tuhan. Mari kita ambil waktu kita bersama-sama, bawa keluarga semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersekutu bersama-sama untuk mensyukuri kebaikan Tuhan sampai hari ini dan juga mensyukuri kebaikan Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru. Oke, ada tambahan. Ada Bapak Ibu yang kehilangan kunci. Coba, mana kuncinya? Bisa disering? Kunci motor. Kalau ada nanti kehilangan kunci motor, bisa hubungin saya nanti ke depan. Kalau misalnya ada yang kehilangan ya. Kalau enggak nanti jadi pembangunan, jadi masukan jadi buat saat pembangunan. Panik kan tiba-tiba kan, pulang tadi naik motor, pulang-pulang nggak bawa motor. Oke, sama terakhir untuk tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Januari. Seperti biasanya, gereja kita akan memulai puasa, yaitu dengan cara puasa Daniel. Jadi Bapak Ibu, puasa Daniel itu seperti apa? Puasa Daniel itu nanti detailnya akan Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kita, di Facebook maupun di Instagram, untuk detailnya apa aja. Tapi kita akan mulai puasa dari tanggal 1 sampai dengan 21. Saya biasa ketemu kalau saya bilang tanggal 21, puasanya apa? Puasanya kalau puasa Daniel itu kita nggak makan daging-dagingan, makanya sayur-sayuran. Jadi orang bilang gini, aduh Bapak boleh mundur gak tanggal 2? Sesuai dengan imanmu saja. Kalau gereja arahkan tanggal 1, kalau misalnya taat belajar mulai dari tanggal 1. Karena itu latih pertama, daging kita bisa dilatih apa enggak kalau tanggal 1 ya. Jadi ini bukan masalah makan dan tidak makan, tapi puasa ini lebih bagaimana kita melatih diri kita untuk fokus kepada Tuhan. Bukan tentang makanannya. Kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang Tuhan Yesus yang menjadi Raja, kebenaran dalam kehidupan kita, menjadi sukacita dan menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu semua jemaat kita bisa puasa. Amin. Percaya deh, kalau Bapak Ibu mulai dengan puasa di awal tahun, Bapak Ibu akan bisa lihat Tuhan punya terobosan, Tuhan punya rencana, bahkan akan jauh lebih tajam untuk kita bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya ngalamin, saya bukan asal ngomong, tapi saya ngalamin.
Dan yang mungkin ibu-ibu bisa lebih cepat kurusnya juga. Ketawa semuanya. Itu soalnya resolusi awal tahun. Resolusi awal tahun apa? Kurus. 1 bulan, biasa bulan Januari sampai Februari full gym. Maret ke belakang kosong. Karena semua angat-angat di depan saja. Oke. Itu saja pengumumannya. Tanggal berapa? Tanggal 31 jam berapa? Jam 6. Pastikan datang tepat waktu karena kita akan mulai jam 6. Mau 1-2 orang kita mulai. Jadi biasakan untuk kita latih diri kita datang on time karena pasti parkiran cukup penuh. Saya berdoa mudah-mudahan 31 kita nggak ada hujan, semua cuaca yang terbaik yang Tuhan buat. Amin. Kita undang bagi berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah aku, berat kasih karunia-Mu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah dari awal sampai dengan akhir semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berjalan dalam kehidupan bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk Pastor Ibu April. Tuhan berkati dia dengan hikmat-Mu, berkati dia dengan roh-Mu, sehingga dalam pelayanan, dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dia selalu ditambahkan dengan kemampuan yang datang daripada Tuhan. Sehingga kemanapun dia pergi, dia menjadi garam dan terang. Dan dia memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati pelayannya Tuhan. Berdoa Tuhan, untuk kebenaran yang kami dapat hari ini, biarlah kebenaran itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menggarami di tempat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi terang di mana tempat Tuhan percayakan kami. Dan biarlah kehidupan kami memberikan dampak yang besar untuk kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat Tuhan turun atas beliau. Biarkan roh takut akan Tuhan turun atas beliau, sehingga apa yang dia putuskan itu bukan datang dari keinginan atau kehendaknya, tapi biar itu datang daripada Tuhan semata. Sehingga membawa bangsa ini kepada perubahan yang besar. Begitu semua juga dengan seluruh jajaran menteri. Mereka bertindak bukan dengan keinginan mereka, tapi dengan roh yang datang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan memimpin bangsa ini kepada bangsa yang maju, bangsa yang membawa perubahan. Sehingga dari bangsa ini hanya satu nama yang ditinggikan, nama Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa juga ucapan syukur kami untuk proses pilkada daerah telah berjalan dengan baik, dengan damai. Dan para pemimpin yang terpilih, biarlah hikmat Tuhan dan roh takut akan Tuhan pun nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka memimpin, mereka membawa perubahan untuk daerah ini, untuk tanah Papua ini, untuk provinsi, untuk kota Jayapura, untuk kabupaten Jayapura Tuhan. Dan biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya kota ini akan maju, kota ini akan berkembang luar biasa, ekonomi akan baik, dan melahir-lahir pemimpin-pemimpin hebat, generasi-generasi yang hebat. Sehingga dari tempat ini kemuliaan Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sampai dengan hari ini Tuhan menyertai setiap kami. Beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2024
Dan kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan pun nyata bagi setiap kami, sehingga kami bisa melewati tahun ini dan memasuki tahun 2025 dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan paradigma yang baru. Sehingga kemanapun kami melangkah, dimanapun kami pergi, Tuhan menyertai dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, disembuhkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat dilegakan, bahkan mereka mengalami terobosan di akhir tahun ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan mereka akan melihat dengan mata kepala mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Setiap pernikahan di tempat ini, setiap pasangan Tuhan, mereka hidup rukun di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka rukun di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini, generasi muda di tempat ini. Engkau berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Mereka menjadi generasi pembeda, generasi terang, generasi bintang yang akan membawa perubahan bagi generasinya. Bahkan dari generasi mereka akan lahir pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang mengguncangkan dunia, untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan Raja yang memerintah adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang dengan berkat dan sukacita datang daripada-Mu ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Jadilah terang, jadilah garam, untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Raja di atas segala raja di atas dinyatakan. Kabarkan kabar sukacita itu kemanapun engkau pergi. Biar nama Tuhan selalu ditinggikan. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.